إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan tak terasa telah meninggalkan kehidupan kita. Serasa kemarin baru kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan saat ini Ramadan telah meninggalkan kita semua. Dan kita tidak tahu apakah 11 bulan yang akan datang kita akan dipertemukan kembali oleh Ramadan. Apakah kita 11 bulan yang akan datang bisa beribadah di bulan suci Ramadan kembali? Semuanya hanya Allah yang mengetahui takdir-takdir hamba-hambanya. Karena itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang beriman melihat mengalami kehidupan yang begitu cepat, berlalunya hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hendaklah dijadikan sebuah pelajaran bagi kehidupannya. Karena hanya orang-orang yang mempunyai penglihatan hati, hanya orang-orang yang punya akal pikiran yang bisa mengambil pelajaran dari kehidupan ini semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuqallibullahu al-laila wan-nahar, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar." Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan malam dan siang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Karena itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran, hikmah dan ibrah yang bisa kita petik dari perjalanan kehidupan kita, terutama berpisahnya kita dengan Ramadan, bulan suci yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Pelajaran yang pertama adalah bahwasanya perjalanan hari, perjalanan bulan, perjalanan tahun terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di balik itu semuanya ada zat yang maha mampu untuk mengatur. Di balik itu semuanya ada zat yang mampu untuk mengendalikan. Di balik itu semuanya ada zat yang mampu untuk menciptakannya. Siapa zat tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala,
sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami yang ada di ufuk dan juga yang ada pada diri-diri mereka, sehingga akan jelas bagi mereka bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab yang hak. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pencipta, pengatur, pengendali alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai' wakil. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Allah wakil dari segala sesuatu tersebut. Banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan akan kebesaran Allah, yang menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah satu-satunya zat yang menciptakan ini semuanya. Dialah Allah penguasa tunggal alam semesta yang mengendalikan dan mengatur perjalanan malam dan siang, yang memperjalankan hari-hari yang kita lalui dalam kehidupan ini. Allah berfirman, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikian itulah hari-hari yang kami perjalankan di antara manusia. Karena itulah kaum muslimin yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita meyakini akan hal itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ini semuanya, yang mengatur kehidupan kita, maka hendaklah kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah kita. Hendaklah kita menunggalkan Allah dalam doa-doa kita. Hendaklah kita berikan kecondongan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita ingin meminta, mintalah hanya kepada Allah. Tatkala kita ingin minta pertolongan dan perlindungan, mintalah itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya gulam, inni uallimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai anak, aku akan ajari kepada kamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Bila engkau minta, mintalah kepada Allah. Dan bila engkau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kaum muslimin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan doa-doa kita, kita berikan permohonan kita, kita berikan ketergantungan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diberikan kepada selain Allah dari kalangan makhluk siapapun itu. Kaum muslimin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari perjalanan kehidupan kita dengan berpisahnya kita dengan bulan suci Ramadan, yaitu bahwasanya semakin cepat perjalanan hari, perjalanan bulan menunjukkan semakin dekat dengan hari kiamat. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman fatakuna sanatu kasyahri wa yakuna syahru kal jumu'ati wa takuna al jumu'atu kal yaumi wa yakuna al yaumu kas saati. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tidak akan tegak hari kiamat hatta yataqarabaz zaman, sampai waktu itu semakin dekat. Fatakuna sanatu kasyahri, sehingga 1 tahun itu seperti rasanya 1 bulan. Wa yakuna syahru kal jumu'ati, dan 1 bulan serasa 1 pekan. Wa takuna al jumu'atu kal yaum, dan serasa 1 pekan itu seperti 1 hari. Wa yakuna al yaumu kas saati, dan 1 hari sehari serasa 1 jam. Shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mensyarah, menjelaskan apa maksud hadis di atas.
bahwasanya perasaan hari semakin dekat, memang Allah yang mengatur itu, dan disebabkan karena kurangnya keberkahan waktu pada manusia, disebabkan kemaksiatan yang mereka lakukan, disebabkan kesyirikan yang mereka kerjakan, disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kita semuanya, secara khusus orang-orang yang beriman dan secara umum manusia pada umumnya yang ada dalam kehidupan ini. Banyaknya kemaksiatan, banyaknya kebid'ahan, banyaknya kekufuran dan kesyirikan yang merajalela dalam kehidupan ini, menjadikan keberkahan dicabut sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kaum muslimin melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang meyakini akan hari kiamat, kita adalah hamba yang beriman dengan hari akhir, maka hendaklah senantiasa kita mempertahankan pendidikan Ramadan walaupun Ramadan telah meninggalkan kita. Kita harus bisa istiqomah di setiap saat, di setiap waktu, agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan pada kehidupan kita. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwasanya dengan perjalanan hari yang begitu cepat, dengan berpisahnya bulan Ramadan dari kehidupan kita, menunjukkan bahwasanya tujuan kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Demikian juga Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, yang paling ikhlas dalam melaksanakan ibadah, yang paling benar dalam ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kaum muslimin, kita harus tanamkan dengan kuat bahwasanya kehidupan kita saat ini adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari dunia semata, bukan untuk menghambur-hamburkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsu yang kebanyakan hawa nafsu menyesatkan manusia dari jalan Allah. Karena itulah kita sebagai orang yang beriman harus sadar akan tujuan utama kita berada dalam kehidupan ini. Dunia yang Allah berikan hanya sebagai wasilah. Harta yang dimiliki oleh manusia yang ada dalam genggaman mereka itu hanya sebagai jembatan, sebagai sarana agar mereka bisa beribadah kepada Allah dengan baik, agar supaya mereka bisa mewujudkan tujuan dalam kehidupan ini untuk beribadah, untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah seorang hamba yang butuh kepada Allah. Dunia tidak bisa kita jadikan sebagai menentukan kehidupan kita. Dunia justru Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan, ad-dunya mal'unah wa mal'unatun wa ma fiha illa dzikrullah wa mawalah. Dunia itu terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah dan apa saja yang Allah cintai. Karena itulah kaum muslimin, senyampang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup, mari kita berubah menjadi lebih baik. Setelah Ramadan mendidik kita selama 1 bulan, kita harus ada perubahan menjadi lebih baik dengan pendidikan Ramadan. Kita harus bisa mewujudkan sebab ataupun tujuan Allah mensyariatkan kepada hambanya berpuasa, la'allakum tattaqun. Kita harus bisa istiqomah. Kita harus bisa senantiasa beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah sampai akhir hayat kita. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Kita semuanya berharap kita menghadap Allah dalam keadaan baik. Kita semuanya bercita-cita kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kita berusaha untuk senantiasa menghadap Allah dalam kondisi-kondisi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa terwujud kalau selama ini kita biasakan dengan berbuat baik. Kita biasakan untuk melakukan ibadah dan istiqamah di atasnya.
Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali mati dalam kondisi Islam. Para ulama menafsirkan bahwasanya seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Orang yang biasa istiqamah di atas ibadah, fa insyaallah ia meninggal dalam kondisi ibadah. Orang yang terbiasa melakukan ketaatan, fa insyaallah ia menghadap Allah dalam kondisi ketaatan. Kaum muslimin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang terakhir, bila mana kita melihat begitu cepat perjalanan hari, berpisahnya kita dengan bulan suci Ramadan, menunjukkan kita semakin dekat dengan satu titik yang sama, yaitu al-maut, kematian. Dengan berpisahnya bulan suci Ramadan menunjukkan kesempatan hidup kita berkurang, menunjukkan kesempatan kita bernafas sudah Allah kurangi, menunjukkan kematian sudah di ambang pintu, menunjukkan kematian sudah ada di pelupuk mata, menunjukkan kematian ada di depan kita. Karena itulah kita tidak perlu bertanya kapan kita mati. Yang kita tanyakan, sudahkah kita siap menghadapi kematian? Sudahkah kita siap menghadapi al-maut yang suatu saat datang menjemput kita? Tidak ada persiapan yang bisa kita siapkan kecuali hanya iman dan amal saleh. Hari ini, kesempatan ini adalah milik kita. Yang sudah terlewat itu tidak akan kembali kepada kita. Yang belum kita lalui, kita tidak tahu akankah kita mendapatkannya. Karena itulah kesempatan ini kita gunakan untuk banyak bertobat. Kesempatan ini kita gunakan untuk kembali kepada Allah, memperbanyak istighfar, mengingat dosa dan salah dan kekurangan kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan kita memohon agar senantiasa Allah memberikan taufik hidayah dalam kehidupan kita, dalam sisa-sisa hidup kita, dan kita berharap Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Kaum muslimin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 pelajaran yang bisa kita petik dengan perjalanan hidup kita ini. Dengan berpisahnya bulan suci Ramadan dari kehidupan ini, harapan kita mohon kepada Allah, semoga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambil khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar Al-Azizil Ghaffar, mukawwirin nahari 'alal lail wa mukawwiril laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala rasulih al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.